Baik, hari ini kita akan belajar mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya, yaitu mengubah air menjadi anggur di pernikahan Kana. Karena itu saya beri judul hari ini adalah mujizat air menjadi anggur. Baik, saya undang sebentar, mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Kita akan belajar dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan yang ganjil dan saudara baca yang genap. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini cerita perkawinan di Kana bukanlah satu ilustrasi, bukanlah sebuah perumpamaan. Kadang kan Tuhan Yesus memberikan satu cerita tapi perumpamaan. Tetapi ini benar-benar sungguh terjadi, ada perkawinan di Kana. Nah, di mana saudara dikatakan di situ ibu Yesus diundang, dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Tetapi tidak disebutkan Yusuf di situ. Jadi para ahli teolog berkata, memperkirakan Yusuf sudah meninggal. Nah, saudara, mereka diundang, diperkirakan juga mereka ini adalah kerabat dekat daripada mempelai. Bahkan masih dalam bentuk dalam keluarga dekat begitu ya, bukan hanya kerabat jauh tapi keluarga dekat. Kenapa bisa kita tahu keluarga dekat? Karena Maria ini tidak hanya berjalan di luar atau di tempat pesta, tapi dia sampai masuk ke dalam dapur. Kira-kira begitu. Saudara, kalau kita mau undangan, kita nggak mungkin masuk ke dapurnya orang. Ya kan? Kita pasti di luar. Dan kita nggak tahu terjadi apa-apa. Tapi Maria tahu bahwa, wah, ini ada masalah besar ini. Anggurnya habis. Nah, kenapa dia bisa tahu? Berarti karena dia mungkin bagian daripada panitia di situ, pekerja di situ. Pernah satu kali ada jemaat di kita gitu ya. Nah, dia saudara membuat surat undangan hanya untuk 200 orang. Nah, saudara, saya di situ salah satu panitia waktu itu. Dan yang datang lebih daripada 300 orang. Sementara yang kita order 200. Dilebihnya 20-30 lah, itu biasa kan. Dan saudara, semua tamu happy. Saya sebagai panitia deg-degan. Ini nasi pasti kurang. Ya kan? Dari mana saya tahu? Karena saya panitia. Yang lain happy-happy, goyang-goyang. Sebentar lagi makan. Saya sebagai panitia, saya umumkan. Tolong sampaikan semua peserta. Jangan ada yang makan. Jadi panitia ada 30 lebih waktu itu tidak ada yang makan. Kita harus senyum dan pura-pura sudah makan. Kita harus mempersilakan semua tamunya makan duluan. Oke. Termasuk gembala senior nggak boleh makan. Jadi nggak ada yang makan. Jadi semua kita
Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Jadi semua aman, semua bersuka cita. Hanya panitianya pulang dengan keroncongan. Saudara, dari mana tahu? Karena saya panitia. Demikianlah Maria. Kenapa dia tahu kurang? Karena dia bagian kerabat di situ tentunya. Jadi dia tahu ada yang kurang. Nah, saudara, penting sekali makanan jangan kurang. Itu kan bikin malu. Ya kan? Apalagi nanti ada orang tuanya kan. Aduh, nasi kita kurang. Berantakan. Semua konsentrasi yang pengantin menjadi buyar. Biarkan pengantin menikmati harinya. Biarkan keluarga menikmati harinya. Biarlah panitia yang berkorban. Karena malu, saudara. Nah, ada saudara di Kana ini, itu budaya Yahudi, di dalam pesta pernikahan, anggur itu harus ada. Nggak boleh nggak ada. Beda Indonesia kan nggak ada begitu kan. Tapi di Yahudi harus ada. Nah, kalau nggak ada itu akan tercela pernikahannya. Itu seperti aib, memalukan, dan cerita sepanjang masa orang itu mengundang tapi tidak bertanggung jawab, bikin malu. Nah, apa yang dirasakan oleh Maria ini, saudara? Makanya dia deg-degan dia. Kenapa bisa anggur habis ya? Kenapa? Karena adat Yahudi itu, saudara, pengantin mungkin sudah persiapkan dengan baik, tetapi karena banyak sekali yang datang, itu menjadi kurang. Dan dia, orang Yahudi itu pernikahannya nggak 1 hari, saudara. Minimal 3 hari. Normal mereka mengadakan pesta pernikahan itu 1 minggu. Jadi wajar kalau habis. Jadi seperti open house gitu. Yang datang silakan, duluan sore datang silakan, malam datang silakan. Nah, pada saat Maria melihat anggur itu habis, dia langsung memberitahukan kepada Yesus. Dia bilang begini, mereka kehabisan anggur. Pertanyaannya, mengapa Maria kasih tahu Yesus? Tentu karena Maria tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Sekalipun Maria yang melahirkan, tetapi Maria sadar dari awal, sebelum Yesus ada, sebelum dia mengandung, dia sudah mendengar malaikat berkata bahwa kamu akan mengandung, yang dikandung itu bukan manusia biasa, tapi adalah dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Maria dari awal dia sudah tahu bahwa yang dikandungnya ini memang anak saya, tetapi dia juga Tuhan saya. Nah, saudara, waktu di sini dulu renovasi ini, waktu itu kan listriknya berantakan, kacau. Saya memperbaiki tidak bisa. Kalau saya kasih tahu Ibu Tekun pasti pusing. Ibu Tekun, listriknya kita gimana? Aduh, pastor, pasti gitu dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan memperbaiki listrik. Apa yang saya lakukan? Saya telepon Pak Rudolf. Pak Rudolf, coba ke sini Pak, perhatikan listrik kita. Oh, gampang itu Pak, langsung cek. Jadi, saudara. Kenapa saya pede nelpon Pak Rudolf? Karena saya tahu dia bisa. Kenapa Maria kasih tahu Yesus melakukan segala sesuatu? Nah, karena Maria tahu Yesus itu Tuhannya, sekalipun pada akhirnya kan respon Tuhan Yesus aneh, tidak lazim, tapi dia tidak tersinggung, saudara. Kenapa di ayat 4 berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, kalau ini Indonesia masih halus. Dalam bahasa Inggrisnya, dia bilang begini, yang aslinya, saudara. Ya, dalam King James Version, dia bilang begini. Coba ditampilkan, dia bilang begini. Woman, what I have to do with you? Kalau NIV-nya berkata, dear woman, what do you involve me? Why do you involve me? Dia bukan mother, saudara. Woman. Nah, kalau bahasa Indonesianya berarti bagaimana, saudara? Hai engkau perempuan, mau apa engkau daripadaku?
Saudara, itu kasar sekali kelihatannya dalam bahasa Indonesia. Betul ya? Saudara, kalau ibu saudara berkata kepada saudara, Sonia, tolong dulu bawa ini ke sana. Gitu kan? Terus Sonia menjawab ibunya, hai perempuan, mau apa engkau daripadaku? Wah, bisa dijewer itu. Kalau mama saya, ibu saya dulu langsung pasti dijewer. Kalau bapak saya langsung ditabok saya dulu. Nggak bisa berkata begitu, saudara. Harus sopan sama ibunya. Nah, kira-kira begitu. Tapi sebetulnya disebut woman itu, ya dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, dia panggil namanya, ditulis itu gunai. Nah, kalau mother itu matter gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia tentu kalau kita berkata hai engkau perempuan itu kasar sekali. Tetapi dalam konteks Yahudi itu tidak kasar. Jadi gunai itu artinya adalah hai perempuan ibu orang Yahudi yang punya iman. Jadi itu hormat Tuhan Yesus. Itu konteks bahasa saja. Nah, sama kayak orang Batak, saudara. Batak ini kan bagi 5. Batak Simalungun itu ada bahasa bilang gini, panggil ho atau kau itu hanya kepada sesama dan di bawahnya. Lahudia ho, mau kemana engkau? Itu oke. Jangan bilang ke mamanya, Lahudia ho, kamu ini tidak sopan. Nggak sopan, mau kemana kau? Nggak sopan. Nggak boleh panggil ho ke atas. Tapi kalau di Toba, itu kepanggil Bapak. Ho Bapak Nami. Ho Bapak Nami di surga. Ngeri kali tuh. Di Simalungun tuh ngeri. Tapi di Toba itu hormat. Nah, ngerti? Jadi konteksnya beda. Nah, di dalam budaya Yahudi, panggil gunai itu hormat. Woman itu hormat. Hai engkau perempuan dalam bahasa Indonesianya itu hormat. Cuma dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa lagi diterjemahkan dalam bentuk lain. Kan hanya wanita, perempuan itu aja kan? Nggak ada bahasa lain. Nah, yang terjadi pada Maria ini waktu dipanggil Hai woman itu, saudara, dia bukan tersinggung. Malah dia makin beriman dan dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Yang penting saya sudah ngomong. Dia tidak mengatur yang Yesus. Tapi dia percaya bahwa pasti Tuhan Yesus sanggup akan melakukan sesuatu. Dari mana kita tahu? Makanya dia panggil itu pelayan-pelayan sini. Hai semua sini. Kira-kira bagi pelayan kan banyak kan? Kumpul dulu. Saya sudah ngomong sama Yesus ya. Nanti pasti dia bilang dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mujizat pasti terjadi. Karena itu apa saja dia suruh lakukan. Oke, jangan banyak tanya. Jangan komplain, jangan banyak tanya. Oke, siap. Jadi pelayan-pelayan udah siap dia. Jadi kira-kira mau disuruh ambil ke sungai, ambil saja. Mau disuruh masak, masak aja. Kira gitu. Suruh ambil tetangga, ambil aja. Pokoknya apa saja, ambil. Oke. Itu imannya Maria, saudara. Cerita singkat, akhirnya apa saudara? Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan pernikahan itu berjalan dengan baik dan terhindar dari malu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, kenapa Tuhan Yesus mau melakukan mujizatnya? Apa yang kita belajar dari keinginan, kemauan, sikap Tuhan Yesus dan tindakannya melakukan mujizat melalui pernikahan ini? Yang pertama kita belajar adalah mujizat menunjukkan kesediaan Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Yohanes 2 ayat 7 berkata tadi begini, dibilang gini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekalipun tadi awalnya Yesus berkata, waktuku belum tiba. Waktuku belum saatnya. Tetapi Yesus tidak mempermalukan pernikahan itu. Yesus tidak mempermalukan Maria yang memiliki iman. Yesus tidak mempermalukan Maria yang sedang memohon kepadanya, yang sedang berharap kepadanya. Yesus tidak mempermalukan pengantin yang sedang berbahagia.
Dia tidak mau bahwa orang yang sedang berharap kepada dia menjadi celaan orang lain, menjadi aib, menjadi omongan banyak orang lain. Saudara, demikianlah dalam hidup kita. Waktu kita dalam persoalan apapun, tetapi percayalah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Ada amin? Jangan berpikir bahwa mungkin ini tidak waktunya Tuhan. Mungkin ini belum waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan itu selalu bersedia. Katakan selalu bersedia. Dia pasti akan menyatakan mujizatnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita harus berseru kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata begini, ini ayat favorit saya, saudara. Berserulah kepadaku, sama-sama kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, saudara, Tuhan pasti menjawab. Amin. Tuhan pasti menjawab. Tetapi jangan memerintah Tuhan untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, jawabannya seperti yang kita mau. Padahal Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Dia punya cara tersendiri. Kita harus belajar seperti Maria, saudara. Dia hanya tahu Tuhan, Yesus, anggur habis. Tapi bagaimana caranya? Dia nggak kasih tahu. Tolong suruh belikan dulu orang itu. Nah, dia nggak pakai begitu, saudara. Dia hanya Tuhan, habis. Bagaimana caranya? Percaya Tuhan punya cara. Ada amin, saudara? Terlalu banyak cara Tuhan menjawab doa kita. Dan pasti cara Tuhan yang terbaik. Maria tidak menyuruh Yesus bagaimana cara melakukannya. Dia hanya mengatakan begini, yang dia lakukan hanya apa? Dia kasih tahu pelayan-pelayan. Dengar apa saja yang dia akan katakan. Lakukan saja apa yang dia katakan. Inilah contoh iman yang harus kita tiru. Mari kita lakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan jangan berpikir firman ini bukan buat saya, firman ini buat orang lain. Firman ini buat pendeta saja, firman ini buat suami saja, firman ini buat istri saya saja, atau buat anak saya. Setiap kita mendengar firman, katakan ini buat saya Tuhan. Ada amin? Maka Tuhan akan melakukan mujizatnya. Yang kedua, apa yang kita belajar? Mujizat menunjukkan kasih karunia Yesus itu berlimpah. Katakan berlimpah. Di ayat 9 dan 10 berkata begini tadi, saudara. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidapkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, Yesus tidak hanya mengubah air jadi anggur, tetapi anggurnya yang diubah, anggur yang sangat baik. Karena dia bilang begini, panitianya, harusnya kan anggur yang terbaik dulu di awal. Tapi kamu kok yang terakhir. Ini ajaib sekali ini. Persediaanmu luar biasa sekali ini. Saudara, tamu yang di situ tentu merasa senang dengan keramah tamahan tuan rumah. Dan pernikahan itu menjadi pembicaraan yang menyenangkan tentunya. Itu dibicarakan seluruh orang Yerusalem. Ya, seluruh orang di Galilea maksudnya. Mengatakan, wih pernikahan di sana. Terjadi sesuatu mujizat. Pertama sekali bahwa ada anggur, setelah terakhir baru anggur yang mantap sekali.
Yang kedua, Yesus tidak hanya membuat air menjadi anggur, tetapi anggurnya berlimpah, saudara. Dari mana kita tahu berlimpah? Dia bilang begini, saudara. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ini menurut survei. Coba lihat hitung-hitungannya. Dia bikin begini. Saudara, 1 buyung ini terdiri dari 7 sampai 9 galon air. 1 galon itu kira-kira 3,78 liter. Nah, kalau saya hitung 7 galon aja paling rendah 1 buyung berarti 26 kali 46 liter. 1 tempayan 2 sampai 3 buyung. Nah, kalau saya ambil yang paling kecil 2 berarti 1 tempayan 52 liter. Kalau ada 6 tempayan berarti 317 liter. Jadi air menjadi anggur. Kalau hitungan yang tengah tadi udah 1,5 ton. Bayangkan anggur 1,5 ton. Saya percaya itu tidak habis dalam pesta itu. Bisa kemungkinan setelah menikah mereka jual anggur itu. Dan anggurnya yang terbaik lagi. Mereka bukan rugi tapi malah tambah kaya, saudara. Nggak ada orang menyediakan anggur 1,5 ton. Nggak ada, saudara. Itu 1 jerigen udah banyak. Mereka minum kan bukan mabuk-mabuk di situ. Hanya sekedar mungkin 1 gelas, namanya pernikahan. Bukan cara mabuk di situ. Menghadiri pernikahan. 1 gelas cukup, udah enak. Kita sudah sama-sama menikmati. Kira-kira begitu. Jadi ini berlimpah. Jadi penyediaan Tuhan itu berlimpah. Katakan berlimpah. Kalau Tuhan melakukan mujizat, pasti berlimpah. Tidak hanya sebatas apa yang kita pikirkan. Jauh melebihi. Bahkan apa yang kita belum pernah lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Ada amin? Itu firman Tuhan. Jadi saudara, jawaban Tuhan dalam hidup kita, matematikanya jauh tidak sama. Kalau matematika kita, 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi Tuhan, 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Bukan hanya 5.000, sisa 12 bakul, saudara. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi jangan batasi bagaimana Tuhan bekerja. Jangan pernah meragukan Tuhan kita. Amin. Saudara yang anak-anak muda sekarang, mungkin saudara seperti, aduh nggak punya uang, berasal dari desa, mau jadi apa nanti saya? Mungkin menurut ukuran kita terbatas. Tapi siapa yang bisa membatasi saudara? Siapa yang bisa mengatakan bahwa saudara tidak bisa jadi milioner? Bisa, ada amin? Saudara bisa, yang masih sekolah, yang masih kuliah, bisa punya potensi jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, bisa. Jadi dokter yang hebat, punya usaha yang hebat, bisa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan dirimu pun tidak bisa membatasi Tuhan. Saya tidak pernah memikirkan saya bisa jadi gembala. Dan tidak kepikiran, itu pun Tuhan bisa lakukan. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Saudara, mujizat itu menunjukkan sekali lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu inti daripada mujizat. Ayat 11 berkata begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang dilakukan Yesus mengubah air menjadi anggur. Saudara, itu bukan hanya sebatas menjawab kebutuhan kita. Bukan saja hidup berkelimpahan. Tetapi poin utama adalah dikatakan sebagai tanda Yesus adalah Tuhan. Dia bilang begini, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Artinya apa? Dia menyatakan bahwa dia punya otoritas penuh atas apapun. Dia punya kuasa atas apapun. Sekali dia ngomong jadi. Walaupun hanya mengatakan cedok, kasih ke ketua panitia. Jadi saudara.
Dia tidak perlu bekerja keras. Dia tidak perlu pusing. Sekali dia ngomong, ambil air. Bagaimana bisa air menjadi anggur? Tidak bisa kita pikirkan. Motori apapun, ilmu seperti apapun, tidak sanggup membuat air jadi anggur dalam hitungan detik. Tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan yang punya. Nah, saudara, tanda itu berkata apa, saudara? Dalam bahasa Yunani ditulis itu semeion. Artinya adalah sign. Atau dalam bahasa Indonesia itu petunjuk. Nah, saudara, kalau lihat gambar ini, ada gambarnya? Ya, ini namanya petunjuk, sign. Kalau ada petunjuk misalnya sebelah kiri ini masuk, ya saudara harus masuk. Nggak bisa saudara masuk tapi saudara keluar, gitu ya. Kemudian saudara ada sign dilarang merokok, saudara merokok, apa yang terjadi? Ya saudara akan kena denda. Berarti sign itu menunjukkan saudara petunjuk di sanalah tempatnya, di sanalah yang benar. Kira-kira begitu ya. Nah, Yesus menunjukkan sebagai sign mujizat itu. Jadi bukan mujizatnya yang utama, tapi sign mujizat itu sebagai sign bahwa Yesus ini Tuhan. Tidak perlu Yesus mengatakan, saya Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu. Dia hanya menunjukkan sign. Dia menunjukkan kepada kita, lihat, percayalah kepada apa yang dilakukan. Dia tidak perlu mendeklarasikan dirinya, dia adalah Tuhan. Dari murid-muridnya aja semua sudah deklarasikan. Yohanes yang menulis ini, Yesus adalah Tuhan. Karena dia melihat tanda-tanda yang dilakukannya. Ada amin? Sekalipun dia tidak menyatakannya dalam terang-terangan seperti memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti 2 ikan. Belum terang-terangan seperti menyembuhkan orang sakit di depan umum. Tetapi itu dia menyatakan kemuliaannya dimulai dari mana? Dari murid-muridnya. Supaya murid-muridnya ini menjadi semakin percaya. Karena awalnya mereka mengikuti Yesus, sudah percaya. Tetapi pasti ada keraguan. Ini benar nggak Tuhan ya? Benar nggak ya? Kalaupun Yesus bilang, saya ini Tuhan, kita ikut, kita pasti ada satu keraguan. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Saudara, saya percaya walaupun saudara sudah Kristen dari kecil, tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, saudara akan mengalami keraguan. Waktu ada pengajaran orang lain yang begitu sepertinya lebih hebat, saudara akan goyah. Ah, benar nggak ya Yesus Tuhan? Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat. Penting. Apa yang membuat saya menjadi semangat? Apa yang membuat saya menjadi, iman saya menjadi teguh di dalam Tuhan? Saya bukan karena dari kecil saya sudah dilatih teologi gitu. Enggak, saudara. Saya dari kecil saya pernah cerita bahwa saudara saya tidak pernah, saya di keluarga saya tidak pernah gereja. Ada aja alasan saya tidak, bagaimana caranya supaya tidak gereja. Kenapa? Saya tidak pernah mengalami Tuhan. Dan orang-orang di sekitar saya tidak pernah mereka mengalami mujizat Tuhan. Sampai Tuhan memanggil saya. Terus ketika saya mulai dengan, okelah ikut melayani. Okelah ikut net group. Tapi ketika waktu itu saya masih baru di dalam Tuhan, saudara belum tahu banyak. Terus di dalam net group tiba-tiba ada seorang puji penyembahan. Kesurupan dia. Waduh, kesurupan, kita bingung semua. Saya juga masih mahasiswa. Yang lain, enggak, ada semua takut semua. Terus apa yang kita lakukan? Zaman dulu nggak ada WA, nggak ada telepon. Pak Pendeta tolong, nggak bisa. Nggak ada HP kita zaman dulu. Mau tolong kemana? Ini teriak-teriak. Saya hanya melangkah dalam iman. Saya pernah dikasih tahu. Kalau mengusir roh jahat, lihat matanya. Usir dalam nama Yesus. Saya melangkah dalam iman. Dengan tidak tahu banyak firman Tuhan. Nggak tahu juga ayatnya di mana. Dan tidak pernah baca juga. Saya melangkah di iman. Dalam nama Yesus. Kalau iblis keluar, langsung keluar saudara. Sadar, dari situ saya sadar bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Dari situ saya rasanya tidak injak
tanah, saudara. Saya pulang. Wih, model kayak begini bisa dipakai Tuhan ya. Wih, rasanya kayak melebihi pendeta, saudara. Wih, saya seperti nabi nih. Seperti Nabi Elia. Itu yang membuat saya semakin hari semakin bersemangat. Dan saya yakin penuh, Yesus adalah Tuhan. Makanya perlu kita mengalami mujizat Tuhan. Supaya kita sadar, walaupun ada pengajaran orang Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, saya tidak sedikit pun gentar. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekalipun saya mungkin tidak terlalu hebat berdebat dengan orang lain. Tapi itu tidak mengurangi iman saya. Karena saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan bukan hanya satu, berkali-kali. Itu yang membuat saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan, engkau perlu mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayalah mujizat Tuhan pasti akan mendatangi kita. Amin. Apapun persoalan kita, sekalipun hari-hari ini masih mengalami persoalan yang berat, jangan mengeluh. Katakan jangan mengeluh. Sebab sesungguhnya Tuhan sedang menjawab. Tuhan sedang menjawab. Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Tuhan sedang membawa kita ke jalan yang benar. Kita sedang dipersiapkan. Kalau saudara-saudara belum diberkati hari ini, berarti Tuhan sedang mempersiapkan iman saudara, hati saudara. Supaya begitu berkat itu datang, saudara tidak menjadi hilang. Saudara tidak menjadi lupa Tuhan. Ada amin? Jadi semua ada di dalam kontrol Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, saya ulang lagi. Apa tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat? Yang pertama adalah mujizat menunjukkan kesediaan Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, mujizat menunjukkan kasih karunia Tuhan itu berlimpah di dalam hidup kita. Mujizat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan.